Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Suna Bengkel. Ini ada satu unit Yamaha Jupiter Set New atau Jupiter Set robot, dan di dalam itu ada NMAX itu mogok belum dikerjain, dan di sampingnya ada Honda Win. Ada problem di gigi 3 yang nggak enak seperti loncat-loncat, dan untuk mengatasinya ada di video sebelumnya, silahkan cek aja. Ya, kita kembali lagi ke Jupiter Set robot. Ya, motor dengan datang ke sini mogok. Ini untuk bodi udah dilepas semua, dan katanya pengapian tidak stabil atau kadang ada kadang tidak. Ya, langsung aja coba kita cek. Ya, ini motor nggak mau hidup. Ya, langsung aja coba kita cek. Dan untuk pengecekan ini, untuk busi kita lepas dulu ini supaya mempermudah untuk pengecekan. Dan yang pertama langsung aja kita cek di bagian koil ini. Ya, kita engkol-engkol. Ya, benar, ini untuk di bagian koil nggak keluar api sama sekali. Ya, kita lanjut lagi untuk pengecekan selanjutnya. Dan untuk pengecekan ya kita cek dari ujung saja. Ya, kita cabut ini kabel dari spool. Dan yang seperti kita ketahui ini untuk jenis motor Jupiter Set robot, ini pengapiannya DC, dan masih sama seperti motor Jupiter Set sebelumnya, Jupiter Set burung hantu, Jupiter Set old atau Vega Air New, Vega ZR itu sama. Ini untuk pengapiannya DC. Ya, ini untuk kabel 10 udah dicabut. Ini untuk kabel yang warna merah nggak usah dicabut, itu kabel untuk indikator gigi. Ya, kita cek ini untuk kabel atau ini kabel yang isi 3 atau soket isi 3 ini. Dan sebelum pengecekan kita harus tahu dulu ini arti kabelnya. Ya, mari kita belajar bersama-sama ini untuk memahami kabel atau jalur pengapian pada Yamaha Jupiter Set. Untuk mengecek kita harus siapkan ini untuk lampu 12 volt udah di seperti ini. Ya, kita langsung aja ini untuk kabel warna hitam dengan kabel warna putih. Ya, ini untuk kabel warna putih, ini untuk jalur pada pengisian. Ya, kita cek dulu, ini harus dipastikan ada arus. Ya, langsung aja kita engkol. Ya, ini nyala. Ini nyala seperti ini tanpa kontak, harus di on kan. Ini berarti untuk spool pengisian itu masih normal. Kalau lampu ini nggak nyala berarti ada masalah dengan spool pengisian atau spool pengapian. Dan kita cek sekalian ini untuk kabel warna kuning. Ya, nyala. Ini untuk kabel warna kuning, ini kabel arus utama pada lampu. Kalau ini lampu tidak menyala berarti ada masalah dengan spool pada lampu. Dan untuk mengecek spool ini untuk kabel warna hitam atau pada masa atau min, ini harus dari bawah. Kalau kita tempelkan di atas seperti ini tidak akan menyala. Ya, kita enggol aja tetap nggak menyala. Karena untuk min atau kabel masa itu bawa dari dalam. Ini untuk kabel pada spool. Kalau spool udah dicek atau udah normal seperti ini, kita lanjut untuk bagian pulsar CDI. Di sini ada soket isi 2, ada kabel warna putih dan warna pink. Dan untuk mengeceknya kita gunakan lampu LED kecil seperti ini. Ya, langsung aja kita masukkan ini ke soketnya. Kita masukkan seperti ini, dan kemudian kita encall, dan kontak on atau off itu juga harus menyala karena kontak tidak berpengaruh. Ya, ini nyala. Kalau ini tidak menyala berarti ada masalah dengan pulsar CDI. Ya, ini nyalanya sangat jelas. Ini dengan lampu LED kecil seperti ini. Ya, jadi untuk pengecekan spool seperti ini, dan untuk spool pengisian atau spool pengapian itu tidak ada masalah, dan untuk pulsar CDI juga tidak ada masalah. Dan kemudian kita lanjut, ya kita konekkan dulu ini untuk soketnya, dan kemudian kita lepas dulu ini untuk di bagian kiprok, dan kita cek jalurnya atau kita cek kabelnya. Ini dari ke spool menuju ke kiprok. Ya, ini di sini masih sama, ini kabel warna kuning, putih dan hitam, dan tambahan ini kabel warna merah. Ini kabel keluaran dari kiprok. Ya, kita cek ini kabel warna hitam dengan warna putih. Ya, ini untuk spool pada pengisian atau spool pengapian. Ya, ini masih menyala, berarti untuk kabelnya tidak bermasalah. Ini dari kabel spool menuju ke jalur kiprok. Ya, kita sekalian cek ini untuk kabel warna kuning.
Ya, ini sama dengan kabel warna hitam. Ya, kita cek sekalian. Ya, ini masih menyala semua, berarti untuk jalurnya tidak masalah. Ya, kenapa saya cek seperti ini? Karena untuk jenis Jupiter Set itu sering sekali masalah dengan kabelnya. Ya, ini benar sekali, motor ini masalah dengan kabelnya. Ini untuk kabel warna merah ini terputus atau nyamur seperti ini sampai terputus. Ya, ini untuk jenis motor Jupiter Set sering sekali masalah dengan kabel terputus seperti ini. Dan kemudian ini untuk kabelnya kita sambung dan kemudian lanjut pengecekan. Ya, langsung aja, ini untuk kabelnya udah saya sambung seperti ini. Ya, maaf saya skip ini biar videonya tidak terlalu panjang. Ini udah disambung seperti ini udah disolder. Dan saya menggunakan ini bekas soket kiprok juga. Ini udah disambung seperti ini. Dan kemudian langsung aja kita pasang ini untuk yang tadi sambung, ini untuk kabel warna merah. Ya, kita masukkan seperti ini. Dan kemudian pasang kiprok. Ya, kiproknya kita pasang. Dan kemudian kita cek ini untuk keluaran dari kiprok. Kita cek ini untuk kabel warna merah yang tadi putus. Ya, ini untuk yang satu kita konekkan ke kabel warna hitam dan yang satunya ke warna merah. Dan kemudian kita engkol. Ini tanpa kontak di on kan, ini juga udah bisa menyala. Dan ini menyala, berarti untuk kiprok masih berfungsi dengan baik, karena untuk jenis Jupiter Set itu untuk bagian kiprok sering sekali bermasalah. Dan kemudian kita lanjut lagi. Ini di kabel kiprok ada kabel warna 2 warna merah. Ini yang satu menuju ke pengisian aki, dan kemudian ini untuk yang satunya lagi menuju ke kontak. Ya, ini untuk kabel menuju ke kontak kabel warna merah ini. Ya, kita cek kembali. Ini untuk kabel yang menuju ke kontak. Ini kabel warna merah kita masih sama, kita cek ini menggunakan lampu 12 volt. Ini lampu sen itu sama. Dan kalau pengecekan di sini kita bisa tempelkan ke bodi ini untuk kabel masanya atau kabel minyak. Dan untuk pengecekan juga sama di engkol. Ya, ini menyala, berarti ini untuk kabel dari kiprok menuju ke kontak tidak bermasalah. Dan kemudian konekkan ini menuju ke kontak, dan kemudian kontak kita on kan. Ya, ini kontak udah on, dan kemudian keluaran dari kontak ini kabel warna coklat. Ya, ini kabel ini ya kita sekalian cek. Nah, kita cek di sini. Ini kalau di sini tidak menyala berarti kontak bermasalah. Ya, kita cek dulu. Ya, ini menyala berarti kontak tidak bermasalah. Ya, dan kemudian kita konekkan lagi ini untuk kabel kontaknya. Ini kabel warna coklat, dan kemudian ini dari kontak on dan kemudian menuju ke CDI. Ya, kita ini kabel coklat menuju ke CDI ini, dan kemudian keluaran dari CDI ini ada kabel warna oranye ini yang menuju ke coil. Ya, kita cek di sini, ini kabel warna oranye, ini kabel keluaran dari CDI. Ya, kita engkol. Ya, ini ada percikan, berarti untuk CDI masih aman. Ya, kita konekkan. Dan misal kalau kabel ini tidak keluar api, berarti ada masalah dengan CDI atau kabel warna coklat yang dari kontak menuju ke CDI. Dan kemudian kita lanjut untuk pengecekan koil. Ya, ini untuk koil kita cek. Ya, ini nyala sangat jelas sekali atau besar. Ya, ini untuk bagian koilnya. Dan kemudian yang terakhir kita pasang busi. Dan kemudian kita cek motor hidupkan.
dan motor hidup dengan normal. Dan semisal motor ini tidak mau hidup tapi ada penggantian, kita tinggal cek busi dan jalur BPM dan kemudian di bagian kompresinya. Ya, saya rasa ini udah cukup. Ya, bila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Itu cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.